Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya. Untuk hari ini Bu Arin akan melanjutkan materi tentang alat-alat optik. Bu Arin akan menjelaskan garis besar dari alat-alat optik. Yang pertama nanti yang kita bahas adalah pengertian alat optik, macam-macam alat optik dan penjelasannya. Langsung saja anak-anak, alat-alat optik. Pengertian dari alat optik itu adalah alat yang bekerja berdasarkan pembiasan dan pemantulan cahaya. Pembiasan itu adalah contohnya lensa, lensa cekung, lensa cembung. Dan pemantulan cahaya contohnya adalah cermin, cermin datar, cermin cekung, dan cermin cembung. Macam-macam alat optik itu ada mata, ada kamera, ada loop, ada mikroskop, juga ada teropong. Kita bahas satu-satu secara garis besar, anak-anak. Untuk mata memiliki sebuah lensa yang berfungsi sebagai alat optik. Bagian-bagian mata ada kornea, ada lensa mata, ada iris, pupil, otot siliar, dan retina. Bayangan yang terbentuk pada mata nanti adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Bayangan yang terbentuk nanti tepat di retina kalau untuk mata normal. Cacat pada mata, ada beberapa cacat pada mata. Yang pertama adalah rabun jauh atau miopi. Biasanya yang terkena rabun jauh atau miopi, dia tidak bisa melihat benda-benda yang jauh. Ditolong dengan kacamata berlensa cekung. Kemudian rabun dekat atau hipermetropi diderita oleh orang-orang yang tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Tidak bisa melihat benda-benda yang dekat. Ditolong dengan kacamata berlensa cembung. Mata tua atau presbiopi. Ini dialami oleh orang-orang yang sudah tua. Biasanya menggunakan lensa rangkap, lensa cekung, juga lensa cembung. Kemudian yang keempat itu adalah silindris atau astigmatisme. Biasanya orang yang menderita cacat mata ini tidak bisa membedakan garis lurus, garis vertikal, dan horizontal secara bersamaan. Biasanya ditolong dengan kacamata berlensa silinder. Kemudian yang kedua anak-anak itu adalah kamera. Kamera juga memiliki sebuah lensa yang berfungsi sebagai alat optik. Bagian-bagian dari kamera itu adalah film, ada lensa, diafragma, ada apertur. Bayangan yang terbentuk pada kamera itu sama seperti pada mata, yaitu nyata, terbalik, dan diperkecil. Perbedaan dan persamaan antara mata dengan kamera, kalau persamaannya itu sama-sama memiliki satu lensa cembung. Kemudian bayangan yang terbentuk juga sama, nyata, terbalik, dan diperkecil. Untuk perbedaannya, pada pengatur cahaya, yang berfungsi mengatur cahaya pada mata itu adalah iris dan pupil. Kalau pada kamera itu diafragma dan apertur. Tempat terbentuknya bayangan kalau pada mata itu terjadinya di retina, tepat di retina. Kalau pada kamera terjadinya pada film. Kemudian alat optik yang ketiga itu adalah loop. Loop biasa disebut dengan kaca pembesar. Merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil biar tampak lebih jelas. Loop itu juga terdiri dari sebuah lensa cembung. Bayangan yang dibentuk oleh loop itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Kemudian selanjutnya itu adalah mikroskop. Mikroskop itu digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat kecil, yang sangat mikroskopis, yang tidak bisa dilihat dengan mata langsung. Mikroskopis itu menggunakan dua lensa cembung anak-anak. Lensa objektif yang dekat dengan benda dan lensa okuler yang dekat dengan mata.
untuk fokus lensa okuler itu lebih besar dibandingkan dengan fokus lensa objektif. Nah, bagian-bagian pada mikroskop itu ada lensa okuler, ada lensa objektif, pengatur jarak fokus untuk memperdekat atau memperjelas benda, ada meja preparat dan cermin cekung. Bayangan yang terbentuk pada lensa objektif itu adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Dan bayangan pada lensa objektif ini berfungsi sebagai benda pada lensa okuler. Kemudian bayangan yang terbentuk pada lensa okuler ini berfungsi sebagai loop. Dia berfungsi untuk memperbesar. Jadi bayangan yang terbentuk pada lensa okuler itu adalah maya terbalik diperbesar. Kemudian teropong. Teropong itu disebut juga dengan teleskop. Digunakan untuk melihat benda-benda yang letaknya jauh agar tampak lebih jelas dan lebih dekat. Ada beberapa macam teropong, yaitu teropong bintang, menggunakan sama seperti mikroskop, menggunakan lensa objektif, juga menggunakan lensa okuler. Bayangan akhir yang terbentuk pada teropong bintang itu adalah maya terbalik dan diperbesar. Kemudian teropong bumi. Teropong bumi itu digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh tetapi masih di permukaan bumi. Kalau untuk teropong bintang tadi, untuk melihat benda-benda yang ada di luar angkasa. Teropong bumi itu sama seperti teropong bintang, menggunakan lensa objektif dan lensa okuler, dan ada satu lagi namanya lensa pembalik, berfungsi untuk membalik agar seperti pada saat berada di lensa objektif. Bayangan akhir yang terbentuk pada teropong bumi itu adalah maya, tegak, dan diperbesar. Untuk teropong panggung itu menggunakan lensa cembung sebagai lensa objektif dan lensa cekung sebagai lensa okuler. Kemudian periskop. Periskop itu digunakan di kapal selam untuk melihat benda-benda yang ada di permukaan laut. Periskop itu terdiri dari 2 lensa cembung dan 2 prisma siku-siku. Demikian garis besar alat-alat optik yang Bu Arin sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Untuk lebih jelasnya lagi atau apabila ada yang perlu ditanyakan, bisa tanya ke Bu Arin. Selamat belajar untuk menempuh UKK, ujian kenaikan kelas minggu depan. Semoga kalian berhasil mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.